Saya akan sedikit menganalogikan bahwa transparansi bukan berarti sama dengan telanjang. Maaf, agak ekstrim. Transparansi itu adalah seperti kita berpakaian, kita telanjang tapi berpakaian. Jadi artinya bahwa ada hal-hal yang bersifat private yang teman-teman kita di bawah tidak boleh tahu, tidak juga harus kita sampaikan. Kita akan harus pastikan yang dimaksud transparansi adalah dalam koridor regulation gitu ya. Artinya kalau transparansi yang kita maksud sekarang adalah kalau Anda ada WA, IG dan Facebook, Anda udah mulai membuka diri. That's it, transparansi juga kan. Saya harapkan Anda juga, one down Anda atau sekitar Anda dengan nasabah juga educate. Kalau perlu kita juga yang membantu mengklik mendownloadkan. Ya, kenapa? Itu menarik. Karena itulah alat komunikasi yang membuat kita menjadi dekat dengan mereka. Percaya sama saya, gitu ya. Karena itu momen. Seperti Anda dulu handphone tidak punya nggak apa-apa, sekarang Anda ketinggalan handphone, walaupun nggak produktif handphonenya, ya hanya untuk WA-an dan pesan makanan, nggak apa-apa. Tetapi kalau ketinggalan kita marah, kita harus balik, kita sedih, belahan jiwa kita hilang. Nah, teknologi ke depan akan jadi seperti itu juga. Kita pastikan setiap orang adalah partner, bukan anak buah kita. Secara struktur organisasi adalah top down. Tetapi untuk knowledge dan input adalah juga berkenan dari bawah ke atas. Itu yang kita harus legowo, kita harus berani bahwa ternyata kalau itu muncul dari bawah ide, pendapat, proses, kemudian apapun, itu membuat hidup kita jauh lebih nyaman. Saya pernah dapat, karena saya the best waktu itu jadi regional head, saya dapat tulisan kecil. Itu adalah semacam card, ukurannya cuma kecil, 5 x 3 cm gitu. Dan itu tulisan Pak Budi Sadikin yang sekarang Wakil Menteri Pak Erick Thohir membuat dan menandatanganinya. Padahal kecil dan diamplopin hanya sebesar post-it ini. Bahwa Anda punya milestone dan cuma satu kalimat statement, dan itu akan, kalau di IG sekarang akan dipajang, this is from my boss gitu kan. Kayak kado nanti akan dipajang, this is from my boss. Dan itu adalah dibutuhkan oleh tim kita. Ingat, ini adalah agar kita punya work culture menjadi lebih efektif tanpa kita sadari, tanpa kita melakukan effort yang membuat energi kita habis. Ada teman-teman kita yang memang talented dan bahkan memberikan kontribusi baik terhadap organisasinya kita mentor dia, bukan coaching. Coaching itu buat mereka yang perlu di-develop, tapi mereka yang sudah talented, mereka lakukan mentor. Caranya adalah ngobrol santai. Ngobrol santainya ada di mana? Kita bisa sambil di warung kopi. Karena jarak udah bukan lagi sesuatu yang barrier atau halangan buat kita semua. Sehingga Anda wajib sampaikan, kamu tuh terbaik, kamu udah capai achievement the best. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kamu 2 kali dari sekarang. Kenapa? Kesempatan itu nggak akan muncul 2 kali kalau ternyata tiba-tiba manajemen membutuhkan seseorang di posisi tertentu. Maka ketika orang itu udah achieve di atas rata-rata, kita harus bisa bukan nge-push. Ingat, bukan. Tapi men-challenge, memberi tantangan kepada yang bersangkutan bahwa dia mampu melakukannya 2 kali lipat. Waktu itu dari totally populasi tim yang sales, maka 10% itu under supervisi saya langsung. Jadi mereka yang memberi, yang menghukum Pareto. 10% orang ini garansi mereka akan mencapai 80%. Bahkan saya bilang, saya akan sisihkan gaji saya, nggak pakai uang perusahaan. Untuk apa? Mentraktir Anda semua kalau Anda berani men-challenge diri Anda dari angka yang sekarang. Akhirnya mereka men-challenge dirinya 2-3 kali lipat. Saya nggak menetapkan karena mereka udah the best person. Maka saya challenge mereka dan mereka bisa memberikan, sampai mereka raise hand, memberikan permintaan agar saya bisa achieve 250%, either 300%. Amazing bukan? Jadi men-treat setiap
orang berbeda-beda. Jadi ketika ada populasi banyak di tim saya ambil yang 10%, terus kemudian ambil yang 80%, mereka akan melakukan regular meeting normally. Tetapi yang 10%, saya menganggap mereka nggak ada. Jadi ada nggak ada, monggo silahkan Anda kerjakan, toh Anda punya atasan. Sehingga bila mereka nggak achieve, tinggal regulation yang akan jalan. Either mereka kena SP1, SP2 dan lain sebagainya. Jadi priority perhatian kita tidak semua menjadi sama. Capek kita, karena kita harus moving ke strategic thinking. Jadi walaupun kita mengelola people, kita pastikan kita mempunyai cara treatment yang berbeda. Perhatian tetap sama, tetapi men-treat mereka berbeda-beda. Sehingga ketika saya bilang, berani nggak kalau kita setiap minggu atau setiap hari kita meeting sesudah pulang kantor? Kenapa tidak, Bu? Oke. Jadi mereka rela setiap hari meeting hanya agar achievement mereka 2-3 kali lipat lebih dari yang mereka sudah capai saat itu. Menarik kan? Bayangkan kalau saya meeting semua orang yang 10% populasi doers, mereka pasti sudah akan sibuk WA lah, sibuk ngantuk lah, bolak-balik ke kamar mandi lah, dan lain sebagainya. Saya nggak mau sekali diganggu oleh orang-orang yang tidak fokus sama seperti saya. Maka akhirnya 10% itulah saya anggap mereka ada atau tidak ada. Tetapi 80% saya secara regularly, secara concern tetap melakukan regular meeting dengan mereka sebulan sekali, karena saya di regional head, karena ada area manager yang setiap hari, yang seminggu sekali, ada pimpinan cabangnya yang setiap hari. Jadi saya memberikan kepada teams yang 10% the best, rela setiap hari bertemu mereka. Karena apa? Karena mereka memberikan kontribusi bagi perusahaan dan mereka engagement sama kita. Hatinya diberikan sama kita, rela melakukan lebih daripada yang diharapkan.